wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Sehat? Alhamdulillah sehat. Tetap semangat ya mengikuti pelajaran ini. Baiklah, Ya, Bu. pelajaran dimulai. Kita berdoa terlebih berdoa. Silahkan Ibu sudah mengirim absen pada classroom. Kalian tetap absen pada classroom terlebih dahulu. Bisa dimatikan dulu mikrofonnya. Untuk materi hari ini kita nanti akan belajar mengenai prosedur pembuatan pola unik. Nah, siapa yang masih ingat dengan materi minggu lalu? Minggu lalu kita sudah belajar mengenai Meja. Ya, minggu lalu kita sudah belajar mengenai kemeja. Selanjutnya kita beralih kepada materi unik. Untuk materi kita hari ini adalah mengenai prosedur pembuatan pola unik. Nah, kemudian kompetensi dasar yang harus kalian kuasai adalah menganalisis prosedur pembuatan pola tunik secara manual dan digital. Kemudian tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat mengidentifikasi tujuan pembuatan pola. Kemudian siswa dapat menguraikan prosedur pembuatan pola tunik secara manual dengan tepat. Yang ketiga adalah siswa dapat menguraikan prosedur pembuatan pola tunik secara digital dengan tepat. Tujuan dalam pembuatan pola itu apa, Mbak? Memudahkan proses menjahit, Bu. Ya, memudahkan proses menjahit. Kemudian yang kedua adalah mengefektifkan pemakaian bahan. Kenapa? Agar tidak terlalu banyak mengeluarkan bahan, Bu. Ya, bagus sekali ya. Jadi mengefektifkan pemakaian bahan. Nah, yang ketiga adalah bentuk sesuai dengan desainnya. Jadi membuat pola, kita tahu ya, bentuk dari pakaian itu seperti itu, detailnya, kerahnya. Nah, kemudian kita buat dalam sebuah pola. Kemudian pola manual. Pola manual itu kira-kira yang seperti apa? Coba siapa yang bisa menjelaskan? Pola manual itu dibuatnya dengan melakukan perhitungan yang sistematis. Biasanya dengan bentuk rumus-rumus itu ya, ada A sampai ke B. Di sini saya contohkan pola dasar badan. Nah, jadi dalam membuat pola dasar tersebut kita membutuhkan perhitungan yang sistematis. Kemudian alat dalam membuat pola manual itu satu, ada pensil merah dulu tentunya ya, pensil biasa juga dibutuhkan. Kemudian ada lem, kemudian ada gunting, ada pita ukur. Nah, kalau pita ukur dan skala ini adakah perbedaan manfaatnya, Mbak? Coba siapa yang bisa menjelaskan? Skala itu untuk membuat ukuran yang lebih kecil. Ya, kalau pita ukur? Untuk ukuran sebenarnya. Ya, kalau pita ukur itu untuk ukuran yang sebenarnya, sedangkan kalau skala itu untuk ukuran yang lebih kecil. Biasanya dibuat pada buku kostum. Bahan untuk membuat pola secara manual itu ada dua ya bahannya ya, ada buku kostum dan kertas rosla. Ini kalau untuk membuat ukuran skala. Nah, kalau untuk membuat pola secara ukuran sesungguhnya yang besar kita menggunakan Kertas payung. langkah kerjanya seperti apa dalam membuat pola manual? Satu, analisa desain. Kedua adalah menentukan ukuran. Nah, kalau pola manual kita biasanya harus mengukur badan seseorang menggunakan ukuran standar juga bisa, S atau ukuran M, L dan XL. Yang ketiga adalah membuat pola dasar. Nah, dalam membuat pola dasar kita bisa menggunakan bermacam-macam metode. Ya, yang kalian kenal dalam membuat pola dasar itu ada metode SOEN, ada metode praktis. Selanjutnya adalah membuat pecah pola. Lakukan pengembangan metode pola dasar tadi, kita kembangkan menjadi bentuk busana yang kita inginkan. Nah, ini contoh-contoh dari membuat pecah pola. Membuat rancangan bahan. Nah, ini penting sekali dalam membuat rancangan bahan. Jadi langkahnya adalah kita membuat pola kecil terlebih dahulu, kita pecah menjadi bentuk yang kita inginkan sesuai dengan desain. Nah, baru kita tempelkan pada sebuah kertas. Nah, kertas tersebut itu kita ibaratkan sebagai kain. Nah, kain yang akan kita gunakan untuk membuat
busana. Untuk selanjutnya kita beralih ke membuat pola secara digital. Pola yang dibuat dengan menggunakan software khusus. Software yang biasa digunakan adalah ada software Fitbit namanya. Nah, contohnya seperti ini. Ya, software Fitbit. Yang kedua adalah software CAD. Nah, contohnya seperti ini. Langkah kerjanya bagaimana? Nah, kalau tadi yang pola manual itu langkah kerjanya ada berapa? Ada 6 ya. Kalau membuat pola secara digital, langkah kerjanya hanya ada 3. 1. Merancang desain, yang kedua adalah mengaplikasikan ke software. Yang terakhir adalah proses cetak. Baiklah anak-anak, setelah materi yang saya sampaikan tadi, penjelasan soal LKPD. Dalam LKPD nanti kalian diminta untuk mengerjakan analisis dari busana yang ada pada gambar. Yang kedua adalah menganalisis kekurangan dan kelebihan dalam pembuatan pola secara manual dan digital dari hasil melihat video tersebut. Sudah paham apa belum tugas dari LKPD? Sampun Bu. Silahkan dikerjakan, waktunya selama 5 menit. Untuk selanjutnya kita bahas terlebih dahulu apa yang sudah kalian kerjakan pada LKPD ya. Jadi dalam LKPD itu tadi kalian diminta untuk menganalisis. Nah, sebagai seorang desainer ya, insya Allah kalian besok jadi seorang pengusaha desainer, punya kemampuan untuk menganalisis sebuah desain. Itu ya. Kita lanjutkan. Kira-kira ada yang mau bertanya mengenai materi kita hari ini yang kurang paham? Saya Bu Restu. Ya, silahkan Mbak, kameranya di-on-kan. Di mana kita dapat menemukan pola digital digunakan? Nah, pola digital itu biasanya digunakan pada industri garment karena dalam industri garment itu membutuhkan waktu yang cepat. Sudah paham? Ya, terima kasih. Ya, oke, bagus ya pertanyaannya ya. Selanjutnya kalian silahkan mengerjakan soal evaluasi. Ya, soal evaluasi ini dikerjakan dalam waktu 5 menit. Soalnya dalam bentuk pilihan ganda, sudah Ibu posting pada Classroom. Silahkan dikerjakan selama 5 menit. Ya Bu. Selanjutnya kita masuk ke dalam kegiatan terbentuk. Kita simpulkan terlebih dahulu. Jadi dalam membuat pola piknik tujuannya kita menghemat biaya, kemudian menghemat bahan, kemudian menghemat waktu, kemudian bentuknya juga dapat sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kemudian prosedurnya buat analisa dulu, kemudian kita menentukan ukuran. Kemudian kalau sudah ukurannya kita membuat pola dasar. Selanjutnya kita membuat pecah polanya dan membuat rancangan bahan. Nah, yang terakhir adalah kita membuat pola dalam bentuk yang sesungguhnya atau pola besar. Demikian ya materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Sebelum pelajaran kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih atas partisipasi hari ini. Pokoknya tetap semangat ya. Hari yang akan datang kita akan belajar membuat pola. Silahkan membawa peralatan untuk membuat pola. Itu ya Mbak ya. Oke, kita tutup pelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.